Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian tafsir Ibnu Katsir, mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam ini kembali kita bisa menghadiri satu kajian Al-Qur'anul Karim dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Yang mudah-mudahan dengan kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Dan pada saatnya nanti di akhirat mudah-mudahan Al-Qur'an menjadi syafaat kita di hari kiamat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masuk pada materi surat Al-Fatihah. Satu surat yang seringkali kita baca dalam salat, yang surat ini memiliki keutamaan di antara surat-surat lain. Oleh karena itu, sebelum saya membahas tentang bagaimana surat Al-Fatihah, apa nama-nama surat Al-Fatihah, dan bagaimana kandungan surat Al-Fatihah, maka saya akan membacakan dulu surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suratul Fatihah. Surat di sini, surat ini disebut dengan Al-Fatihah. Disebut Al-Fatihah, ay Fatihatul Kitab khattan, yakni pembukaan Al-Quran. Ketika kita membuka Al-Quran, maka awal sekali yang kita lihat adalah surat Al-Fatihah. Jadi pas kita buka, maka yang kita lihat surat Al-Fatihah, makanya disebut Fatihah. Fatihah itu artinya apa? Pembuka. Dan disebut juga dengan Fatihah tuftahul qiraah fis salawat. Karena surat Al-Fatihah ini juga dibaca di awal salat kita. Pada saat kita salat, maka bacaan yang pertama dari Al-Quran dibaca surat Al-Fatihah sebelum kita baca surat yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu apa? Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah memiliki beberapa nama. Salah satunya adalah wa yuqalu laha aidan ummul kitab indal jumhur. Jadi surat Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab kadang disebut juga dengan ummul kitab. Dan ini menurut para jumhur ulama disebut ummul kitab. Walaupun ada beberapa ulama seperti Al-Hasan dan Ibnu Sirin, beliau tidak menamai surat ummul kitab. Karena alasannya bahwa ummul kitab itu adalah Al-Quran, bagian dari Al-Quran. Karena disebutkan huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Sehingga Al-Fatihah tidak disebut apa ummul kitab menurut Ibnu Sirin dan Al-Hasan. Tapi jumhur ulama mengatakan suratul Fatihah itu ya ummul kitab namanya. Atau juga tadi Fatihatul Kitab. Atau juga disebut dengan suratul Fatihah. Ini beberapa nama. Kemudian Al-Hasan dan Ibnu Sirin mengatakan bahwa Al-Quran disebut ummul kitab, bukan Al-Fatihah, tapi apa? Al-Quran. Innama dzalikal lauhul mahfuz. Innama dzalikal lauhul mahfuz. Karena di lauhul mahfuz itu apa? Namanya ummul kitab. Dan ini perbedaan tentang apa? Nama. Kadang juga disebut dengan ummul Quran. Jadi Ibnu Sirin dan Al-Hasan mengatakan kalau begitu bukan ummul kitab, tapi apa? Ummul Quran. Jadi beda-beda lagi nih. Jadi makanya Al-Fatihah itu memiliki banyak nama. Pertama Al-Fatihah itu sendiri, yang kedua Fatihatul Kitab, yang ketiga Ummul Kitab, yang keempat Ummul Quran. Ya. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis, dalam riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surat Al-Fatihah, segala puji bagi Allah yang Rabb ini alam, ya, sampai akhirnya. Kemudian Rasulullah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin itu adalah ummul Quran. Dia ummul Quran, induknya Al-Quran. Wa ummul kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga apa? Ummul kitab, gitu. Dan Al-Fatihah juga disebut was-sab'ul matsani. Dia juga disebut dengan surat apa? As-sab'ul matsani. Wal Qur'anul azim. Dia juga disebut Al-Qur'anul azim. Jadi Fatihah itu apa? Luas. Makanya ada satu buku yang yang menulis tentang bagaimana lautan Al-Fatihah. Karena saking apa? Luasnya. Kalau kita lihat lautan kan luas. Maka apa? Ada buku namanya apa? Lautan Suratul Fatihah. Disebut Ummul Quran karena dia merupakan induknya Al-Quran. Atau Ummul Kitab, induknya Alkitab, Al-Quran juga.
atau as-sab'ul masani, 7 ayat al-masani yang diulang-ulang. Jadi Al-Fatihah itu cuma 7 ayat, walaupun nanti ada perbedaan pendapat. Tapi jumhur ulama sepakat bahwa Al-Quran itu apa? 7 ayat. Karena sesuai dengan namanya as-sab'ul masani, walaqad atainaka sab'an minal masani. Wal Qur'anal azim. Sungguh aku berikan kepadamu hai Muhammad sab'an minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu suratul Fatihah. Kenapa disebut diulang-ulang? Karena dalam setiap sholat pasti kita membaca suratul Fatihah, sehingga Al-Fatihah itu disebut apa? 7 ayat yang sering dibaca-baca, diulang-ulang oleh orang-orang yang beriman. Dia juga disebut dengan Al-Qur'anul Azim. Dia disebut apa? Al-Qur'anul Azim. Kemudian kadang juga suratul Fatihah disebut dengan apa? Surat Alhamdu. Ini jarang kita dengar ya. Tapi di Alhamdu. Kalau yang sering kita cuma Al-Fatihah, Ummul Kitab, atau Ummul Quran. Atau kadang juga kita suka mendengar juga As-Sab'ul Masani. As-Sab'ul apa? Masani. Tapi ternyata Al-Fatihah juga disebut dengan surat apa? Al-Fatihah. Dengan Alhamdu. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu diawali dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kadang juga disebut dengan surat As-Salah. Surat Salat. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an Rabbihi. Karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya, dari Allah Azza wa Jalla, yang disebut dengan hadis kursi. Hadis kursi. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi tersebut, kusimatis salatu baini wa baina abdi nisfaini. Dibagi salat antaraku dan antara hambaku 2 bagian. Yang dimaksud dengan dibagi salat di sini apa? Dibagi surat Al-Fatihah. Dibagi surat Al-Fatihah antaraku dan antara hambaku 2 bagian. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala Allahu hamadani 'abdi atau hamidani 'abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Apabila seorang hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, asna 'alayya 'abdi, hambaku telah menyanjungku. Kemudian ketika seorang hamba mengatakan Maliki Yaumiddin, maka kata Allah SWT, majadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kata Allah Subhanahu wa taala, hadza baini wa baina abdi. Inilah antaraku dan antara hambaku. Ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Tadi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka yang terakhir ketika seorang hamba mengatakan ini, hadza baini wa baina abdi wa abdi ma sa'alabi. Dan untuk hambaku apa yang dia ingin minta. Ya. Maka di situ ada kalimat ihdinas siratal mustaqim, yaitu permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya surat Al-Fatihah itu juga disebut dengan surat apa tadi? As-Salah. Ya. Karena dari hadis qudsi, kusimatis salatu baini wa baina abdi nisfain. Dibagi salat antaraku dan antara hambaku 2 bagian. Yaitu yang dimaksud dengan dibagi salat maksudnya apa? Dibagi surat Al-Fatihah. Jamaah sekalian rahimakumullah, fasummiyatil Fatihah salatun li'annaha syartun fiha. Kadang juga disebut Al-Fatihah itu dengan surat salat karena dalam salat kita membaca surat Al-Fatihah dan itu menjadi bagian dari rukun. Gitu. Jadi disebut surat Al-Fatihah dengan apa? Surat As-Salah karena di dalam salat kita
diperintahkan untuk membaca suratul Fatihah dan itu bagian dari rukun. Kemudian surat Al-Fatihah juga disebut dengan Asy-Syifa, obat. Jadi surat apa yang dibaca? Surat Asy-Syifa, maksudnya apa? Surat Al-Fatihah gitu. Kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dengan riwayat marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan Fatihatul Kitabi Syifa'un min kulli summin, disebutkan. Fatihatul Kitab, Al-Qur'an, ya, itu merupakan obat dari setiap racun. Ya, bagi setiap racun, ya. Maka disebut apa? Surat apa? Asy-Syifa, yang artinya apa? Obat. Kadang juga disebut ar-ruqyah. Ruqyah itu bahasa kita apa sih? Jampe-jampe sebetulnya. Tapi ruqyah yang syariah itu apa? Surat Al-Fatihah juga termasuk bagian apa? Ruqyah. Surat Al-Fatihah itu apa? Bagian dari apa? Ruqyah. Nah, kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dengan riwayat yang sahih, ketika ada seorang laki-laki yang selamat dari patoknya ular, kena berbisa, maka dia selamat disebabkan raqqa bihar rajul. Jadi seseorang telah meruqyah, ya, sehingga dia selamat dari apa? Dari bisanya apa? Ular. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang tersebut membaca suratul Fatihah. Dengan ruqyahnya apa? Membaca suratul Fatihah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yudrika annaha ruqyatun." Tahukah Anda apa itu Fatihah? Annaha ruqyatun. Karena sesungguhnya dia apa? Surah ruqyah. Ya. Jadi apa? Ada seorang sahabat yang kena terpatok oleh ular berbisa, kemudian di ruqyah dengan baca suratul Fatihah, maka orang itu selamat. Kemudian dia ngadu kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah mengatakan, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Tahukah Anda apa itu surat Al-Fatihah yang dibaca? Innaha ruqyah. Sesungguhnya dia apa? Ruqyah. Kemudian disebutkan lagi dalam riwayat Ibnu Abbas, annahu sammaha asasul Qur'an. Jadi Ibnu Abbas menamakan juga surat Al-Fatihah itu dengan asasul Qur'an. Asas. Asas itu udah bahasa kita apa asas itu? Azas, ya, dasar, ya. Jadi Al-Fatihah itu apa? Dasarnya Al-Qur'an. Wa asasuha bismillahirrahmanirrahim. Dan dasarnya dari Al-Quran itu semuanya dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quran yang 30 juz, ya, itu dia memiliki, kalau bahasa kita kan, kalau kita peres kelapa ada santannya, namanya apa? Saripati. Ya. Jadi Al-Quran itu saripatinya di mana? Di dalam surat Al-Fatihah. Dan dalam surat Al-Fatihah itu saripatinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka Al-Fatihah itu juga disebut dengan asasul Quran karena di situ ada Bismillahirrahmanirrahim sebagai asas dasar daripada apa? Al-Quran. Ada juga disebut dengan Al-Waqiyah. Ya. Apa Al-Waqiyah? Al-Waqiyah itu menjaga. Ya. Menjaga. Makanya kita dalam setiap zikir kita, kadang-kadang kita membaca apa? Fatihah juga. Gitu. Habis sholat. Kemudian disebut juga oleh Ibnu Katsir Al-Kafiyah. Cukup. Saya itu apa? Al-Kafiyah itu apa? Cukup. Yeah. Kenapa? Li'annaha takfi amma adaha wa la yakfi ma siwaha. Karena surah Al-Fatihah itu cukup. Tanpa selainnya cukup surah Al-Fatihah. Dan tidaklah cukup yang lainnya kecuali dengan surah apa? Al-Fatihah. Jamaah sekalian, walaupun disebutkan kama ja'a fi ba'dil ahadits al-mursalah atau mursal, ya, hadisnya apa? Mursal. Jadi hadis mursal menjelaskan tentang cukupnya surah Al-Fatihah. Mursal itu termasuk bagian dari apa? Hadis dhaif. Tapi walaupun begitu, para ulama mengambil karena ini hanya sebuah nama saja, bukan sebagai sebuah amalan, gitu ya. Disebutkan dalam hadis mursalah, ummul Qur'anu iwadun min ghairiha. Walaysa min ghairiha iwadun minha. Ummul Quran, suratul Fatihah itu sebagai pengganti dari surat yang lainnya dan tidak surat yang lainnya itu bisa menggantikan suratul Fatihah. Ya. Wallahu shawab, ini
Ini banyak sekali, walaupun juga ada disebutkan suratul Fatihah itu juga disebut suratul sholati wal kanzi. Ya. Surat Al-Fatihah dan surat Al-Kanzi. Al-Kanzi itu apa? Simpanan, kanzun. Gitu. Simpanan, di mana banyak simpanan-simpanan di dalam surat apa? Surat Al-Fatihah. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Zamakhsyari dalam kitab Al-Kasyaf. Jadi ada tafsir Al-Kasyaf, tebalnya segini, seperti ini nih tebalnya. Dia 4 jilid. Namanya tafsir Al-Kasyaf yang ditulis oleh Syekh Zamakhsyari. Nah, inilah apa? Tentang masalah nama-nama suratul Fatihah. Disebut induknya Al-Fatihah, induk Ummul Quran, Ummul Kitab, induk. Karena dari 30 juz Al-Quran gitu, tersaripati di dalam surat Al-Fatihah. Saripatinya apa? Ada di dalam surat Al-Fatihah. Secara global Al-Quran berbicara tentang tauhid. Ini secara global nih. Tauhid uluhiyah kah, atau tauhid rububiyah kah, atau tauhid al-asma was sifat. Tauhid rububiyah, tauhid al-asma was sifat, tauhid apa? Uluhiyah, itu di dalam surat Al-Fatihah juga ada. Secara global. Secara global Al-Fatihah itu apa? Secara terperinci di dalam surat apa? Al-Quran berbicara tentang masalah ibadah. Habis tauhid, akidah, lalu berbicara tentang apa? Ibadah. Maka di dalam apa? Al-Fatihah juga ada menjelaskan tentang apa? Ibadah. Gitu. Secara terperinci di dalam surat di dalam Al-Quran yang 30 juz itu berbicara tentang al-wa'ad wal-wa'id, janji Allah dan ancamannya. Maka di dalam surat Al-Fatihah juga ada. Gitu. Di dalam apa? Al-Quran secara terperinci berbicara tentang al-qasas, kisah-kisah. Maka di dalam surat Al-Fatihah juga ada. Jadi apa yang diceritakan di dalam apa? Al-Quran yang 30 juz di dalam surat Al-Fatihah juga ada. Ya. Apa? Contohnya tentang tauhid rububiyah. Maka di dalam surat Al-Fatihah Allah SWT menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin. Yang memiliki ini alam. Kata-kata Rabb itu apa sih? Rabb itu tauhid rububiyah jadinya. Rabbil Alamin itu tauhid rububiyah. Maksudnya apa? Allah Rabbil Alamin maksudnya adalah Allah Khaliqul Alamin. Allah yang menciptakan ini alam. Setelah Allah SWT ciptakan, Allah Mudabbirul Alamin, yang mengatur ini alam. Jadi setelah Allah SWT ciptakan alam nih, nggak ditinggalkan begitu saja, tapi apa? Diatur kehidupannya. Setelah itu Allah Muqaddirul Alamin, Allah yang mentakdirkan masing-masing alam. Manusia ditakdirkan bagaimana jatah umurnya, jatah rezekinya, semuanya. Hewan juga begitu. Jadi diatur, diciptakan, diatur dan ditentukan kehidupannya oleh Allah SWT. Itu Rabbil Alamin. Tauhid rububiyah. Sehingga dari tauhid ini wajib bagi kita untuk mengimani bahwa seluruh alam jagat raya yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jagat raya yang terjadi yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jagat raya alam ini seluruhnya termasuk diri kita yang menentukan kehidupannya siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Bukan bintang yang mengaturnya, bukan angin yang mengaturnya, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan apa? Tauhid rububiyah. Ada lagi tauhid uluhiyah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tauhid uluhiyah. Kepadamulah ya Allah kami beribadah. Jadi kalau tauhid rububiyah itu jagat raya ini yang menciptakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tauhid uluhiyah wajib bagi kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibedakan? Ya. Jadi kalau ini kembali kepada kita, di mana wajib bagi kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tauhid rububiyah bahwa jagat raya alam ini yang menciptakan hanya Allah yang menciptakan ini alam kepada Allah. Gitu. Itu perbedaan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah. Jadi
Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah kami meminta. Jangan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini tauhid uluhiyah. Sedikit saja ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada selain Allah, maka jadilah syirik. Kenapa? Karena Allah diduakan. Di samping dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an menjelaskannya. Di Al-Fatihah juga dijelaskan gitu. Tauhid al-asma was sifat. Di Al-Qur'an dijelaskan tentang bagaimana tauhid al-asma was sifat. Ya. Maka di dalam surat Al-Fatihah juga dijelaskan di mana ketika kita menyebutkan Ar-Rahmanir Rahim, itu al-asma, nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahim juga nama Allah Subhanahu wa taala. Cuman tidak secara terperinci, hanya global. Karena cuma 7 sifat, 7 ayat gitu ya. Kemudian di dalam surat di dalam Al-Qur'an juga menjelaskan tentang al-wa'd wal wa'id, janji Allah dan ancamannya. Maka di dalam surat Al-Fatihah juga dijelaskan ketika Allah SWT mengatakan Maliki Yaumiddin. Allah Maliki Yaumiddin, raja pada hari kiamat, atau yang menjadi penguasa hari kiamat. Kalau penguasa hari kiamat, maka di sana yang memutuskan seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk surga Allah yang putuskan, yang masuk neraka juga Allah yang putuskan. Yang selamat nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan. Yang tidak selamat juga Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan. Itu al-wa'd wal wa'id. Yaitu Maliki Yaumiddin. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kisah-kisah. Kisah-kisah orang-orang yang soleh. Seperti Dzulqarnain. Yas'alunaka an Dzulqarnain. Mereka bertanya tentang an Dzulqarnain. Atau tentang Luqmanul Hakim. Tentang apa? Wa idz qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Kan cerita tentang apa? Luqmanul Hakim. Atau bercerita tentang apa? Para nabi, para rasul. Maka di dalam Al-Qur'an juga ada kisah di mana ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kisah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Siapa yang mereka diberikan nikmat? Ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang diberikan nikmat adalah mereka adalah orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala minan nabiyyin, dari para nabi. Ya. Yang dimaksud nikmat di sini apa? Bukan nikmat bayangan kita cuma duit. Nikmat iman, nikmat hidayah. Para nabi kan diberikan apa? Nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat menjadi nabi dan rasul, itu nikmat. Ini kan kadang-kadang kita perasaannya namanya nikmat cuma apa? Bayangan kita cuma duit doang kan? Kalau obekan gol, wah nikmat itu. Padahal iman Islam itu nikmat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat ma'an nabiin, bersama para nabi yang diberikan nikmat nabi dan rasul itu nikmat. Mereka memberi apa? Diberikan nikmat iman dan Islam. Was-siddiqin, orang-orang siddiqin itu nikmat, menjadi orang yang siddiqin yang selalu benar. Wasyuhada itu juga nikmat. Mereka menjadi syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh itu juga nikmat. Kenapa? Karena nikmat mereka nikmat yang abadi. Ketika mereka di akhirat masuk surga, itu nikmat yang abadi. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah orang-orang yang terbaik untuk kita temani. Dan nabiyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Itu kan kisah. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya ghairil maghdub, orang yang engkau murkai. Waladdallin, dan juga bukan jalan orang yang telah engkau sesati. Itu juga apa? Kisah. Siapa al-maghdub?
Al-maghdub itu sepakat para ulama tafsir mengatakan al-yahud. Waladhdallin, dan bukan jalan orang yang telah engkau sesati. Siapa? An-Nasara. Nah, di dalam Al-Qur'an yang 30 juz, berapa banyak Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang apa? Yahudi dan orang-orang Nasara. Kenapa? Orang-orang Yahudi disebut al-maghdub. Orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdub, bukan jalan mereka yang kita minta, tapi jalannya orang yang telah engkau berikan nikmat, yaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Kenapa mereka orang-orang Yahudi disebut al-maghdub, yang dimurkai? Karena mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Yahudi. Apa ilmunya? Dia mengetahui di dalam kitab Taurat mereka. Karena kan mereka adalah ahli kitab. Mereka tahu tentang di dalam kitab Taurat mereka bahwa akan datang nanti seorang Nabi mimba dismuhu Ahmad, yang namanya apa? Ahmad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan menjelaskan tentang ciri-cirinya. Bagaimana karakternya, disebutkan di dalam apa? Kitab tersebut. Tapi dia tidak amalin, tidak imani. Dia tidak apa? Imani. Makanya apa? Maghdub, dimurkai oleh Allah SWT. Waladhdallin. Kenapa An-Nasara disebut dhalin? Ya, sesat. Karena mereka beribadah tanpa ilmu. Makanya sesat. Kenapa? Karena yang diibadahi nggak tahu. Hanya menerka-nerka barangkali ini nih. Kan gitu. Makanya disebut apa? Dhalin. Beramal tanpa berilmu. Sedangkan Yahudi berilmu tanpa beramal. Tapi Islam mengajarkan kepada kita berilmu dan beramal. Beramal dan berilmu. Itu Islam. Jadi dua-duanya. Ketika punya ilmu, diamalin. Ketika beramal harus dengan ilmu. Tapi Yahudi enggak. Berilmu tapi enggak diamalkan. Kalau An-Nasara disebutkan dalam hadis ini dalam apa? Pendapat tafsir ulama tentang ad-dhalin, mereka beramal tapi tidak berilmu, tidak mengetahui tentang apa yang disembahnya. Nah, Islam mengajarkan berilmu tapi beramal. Nah, itulah apa? Gambaran tentang suratul Fatihah yang cuma 7 ayat. Merupakan saripati dari Al-Quran yang 30 juz. Jadi apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang 30 juz juga dijelaskan dalam suratul Fatihah. Makanya disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Induknya Al-Quran, Al-Kitab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kita lihat lagi tentang di mana diturunkannya surat Fatihah. Disebutkan wahiyah makkiyah, dia disebut makkiyah. Sebagaimana pendapat Ibnu Abbas, Qatadah dan Abu Al-Aliyah. Wakil dan dikatakan juga madaniyah, sebagaimana pendapat Abu Hurairah, Mujahid dan Atha bin Yasar serta Az-Zuhri. Jadi dia menjadi apa? Sebuah persisihan. Di mana diturunkannya Al-Fatihah? Ada yang mengatakan di Mekah tadi, ada yang mengatakan di Madinah, atau ada yang mengatakan dia termasuk bagian dari surat Makkiyah, ada yang mengatakan dia termasuk bagian dari surat Madaniyah. Apa sih yang disebut? Nah, sekarang kita harus memahami apa sih Makkiyah dan apa Madaniyah. Sebagian mendefinisikan kata-kata Makkiyah itu adalah surat-surat yang diturunkan di Mekah, kan gitu. Sedangkan Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan di Madinah. Tapi sebagian lagi pendapat mengatakan yang disebut surat Makkiyah, surah-surah Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah, disebut Makkiyah. Jadi definisi berbeda nih. Kalau tadi Makkiyah itu surat yang diturunkan di Mekah. Kalau Madaniyah surat yang diturunkan di Madinah. Sedangkan sebagian lagi mendefinisikan Makkiyah itu adalah surat-surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah. Sedangkan Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah, walaupun turunnya di Mekah. Karena bisa jadikan dari Madinah ke Mekah lagi kan gitu. Nah, sehingga para ulama mengatakan inilah definisi yang lebih syamil, mencakup. Bahwa Makkiyah itu adalah surat-surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah.
Sedangkan Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah, walaupun turunnya di Mekah. Dan ini terjadi apa? Persisihan. Apakah dia diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah atau setelah Rasulullah hijrah? Namun ada juga yang mengatakan nuzilat marratain. Nah, ini pendapat lagi. Surah Al-Fatihah dia mengatakan diturunkan 2 kali. Di Mekah diturunkan juga. Atau sebelum apa? Sebelum Rasulullah apa? Berhijrah diturunkan, setelah Rasulullah SAW hijrah pun apa? Diturunkan. Jadi 2 kali diturunkan. Ini pendapat yang sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Dan disebutkan lagi walaqad atainaka sab'am minal masani. Walaqad atainaka sab'am minal masani, dan sungguh aku berikan kepada engkau hai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang. Sehingga yang dimaksud dengan al-awwal al-asbah. Jadi pendapat yang pertama itu lebih menyerupai ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan walaqad atainaka sab'am minal masani. Namun sebagian lagi mengatakan wallahu a'lam, disebutkan sebagaimana Abu Lais As-Samarqandi menjelaskan bahwa surat Al-Fatihah itu nisfaha nuzzila bi Makkah wa nisfahal akhar nuzzila bil Madinah. Jadi surat Al-Fatihah separuhnya turun di sebelum Rasulullah hijrah dan separuhnya lagi setelah Rasulullah hijrah, atau separuhnya lagi turun di Mekah dan separuhnya lagi turun di Madinah. Ini pendapat lagi. Jadi ada beberapa pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan surah Al-Fatihah Makkiyah, yang lain Madaniyah. Ada lagi yang mengatakan 2 kali. Di Mekah diturunkan juga, di Madinah diturunkan juga. Ada lagi yang mengatakan separuh di Mekah, separuh di Madinah. Ini apa? Pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Ikhtalafa. Jadi apa? Inilah sebagian dari pendapat. Namun yang separuhnya di Mekah dan separuhnya di Madinah, pendapat ini adalah disebutkan gharib jiddan. Jadi aslinya apa? Gharib itu asing sekali, pendapat ini. Asing sekali, gharib. Kemudian Al-Quran itu, Al-Fatihah itu disebutkan 7 ayat. 7 ayat, itu bila khilaf. Gak ada khilaf lagi, 7 ayat Al-Quran. Walaupun disebutkan lagi, ada yang mengatakan waqala, ada wakila samanun, ada yang mengatakan 8 ayat. Ada yang mengatakan 6 ayat. Nah, ini pendapat. Cuman hadzanil qaulani, 2 pendapat ini yang mengatakan 8 ayat atau 6 ayat itu adalah syadzani, ganjil. Kenapa? Karena tidak disampaikan kepada ulama-ulama yang mengatakan 7 ayat yang diulang-ulang dan itu yang disepakati. Sehingga ketika dikatakan 6 ayat atau 8 ayat itu ganjil gitu. Maka yang rajih itu 7 ayat, yang rajih, yang sahih gitu. Ini namanya pendapat. Karena beberapa hadis juga menjelaskan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu kalau kita hitung kata-kata surat Al-Fatihah itu ada 25 kata. Pernah ngitung nggak nih? Dan hurufnya itu semuanya ada 113 huruf. 113 huruf. Pernah ngitung huruf apa? Al-Fatihah nggak? 1, 2, 3, enggak sama juga. Jadi ulama tafsir mereka begitu mendalami Al-Quran sampai huruf-hurufnya dihitung. Termasuk surah Al-Fatihah itu huruf-hurufnya dihitung. Sampai kata-katanya punya dihitung. Kenapa? Karena mereka berpendapat bahwa pasti semua apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran itu ada hikmahnya. Pasti. Makanya ketika mereka menemukan tentang berapa sih jumlah kata-kata al-jannah, surga, ternyata sama dengan jumlah an-nar, neraka. Berapa sih jumlah tentang kata-kata ad-dunya gitu. Dunia ternyata sama dengan jumlah kata-kata al-akhirah, yaumul akhir, akhirat gitu. Berapa sih jumlah kata-kata al-insu, manusia? Ternyata sama jumlahnya dengan al-jinnu gitu. Jadi begitulah para ulama, mereka betul-betul meneliti Al-Quran dari sampai huruf-hurufnya, jumlah katanya, jumlah jumlah tentang masalah kalimat-kalimatnya.
Untuk apa? Pasti dalam Al-Quran ada hikmahnya semuanya. Ada rahasia yang Allah SWT sampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kayaknya udah Isya nih. Ya. Ini saja kita belum sampai kepada Fadhailul Fatihah. Bagaimana keutamaan surat Al-Fatihah dibandingkan dengan keutamaan dari surat-surat lain. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahasnya. Paling tidak dengan kita memahami tentang surat Al-Fatihah dari nama-namanya, ya, kapan diturunkan, lalu bagaimana jumlah katanya, isi kandungannya, itu akan bisa memberikan bagaimana kita membaca Al-Fatihah tapi kita meresapi dalam sholat kita. Jangan sampai kita baca Al-Fatihah tapi kita cuman mulut kita doang yang apa? Yang bergerak, tapi hati kita tidak paham apa yang kita baca. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup, subhanalhamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.